Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Dea Nurta Ramadeni, NPM A1G022116 dari kelas 1C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang materi tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar untuk memenuhi tugas mata kuliah pengolahan pendidikan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pokok-pokok pembahasan materi. Yang pertama ada pengertian manajemen sekolah dasar, yang kedua ada kerangka manajemen sekolah dasar, yang ketiga adalah ruang lingkup manajemen sekolah dasar, yang keempat ada sekolah dasar yang efektif, yang kelima ada fokus manajemen sekolah dasar, dan yang keenam adalah penerapan. Sebelumnya Del mau nanya nih, ada yang sudah tahu belum apa itu manajemen sekolah dasar? Kalau belum, yuk kita bahas sama-sama. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada pengertian manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tertentu. Manajemen sekolah dasar dilakukan setiap tahunnya atau dalam tim sebagai bagian dalam tim manajemen senior. Manajemen sekolah dasar merupakan bagian dari pembuatan keputusan yang dilakukan bersama atau melalui penerimaan tanggung jawab manajemen spesifik untuk beberapa aspek pekerjaan sekolah dasar. Sebagian besar guru-guru di sekolah dasar memiliki tanggung jawab di dalam melaksanakan manajemen sekolah dasar. Yang kedua ada kerangka manajemen sekolah dasar yang terdiri dari satu, jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran tahunan sekolah. Yang kedua yaitu peran kepala sekolah di dalam penyusunan anggaran tahunan. Yang ketiga ada laporan yang diinginkan pemerintah dari kepala sekolah mengenai kinerja sekolah secara umum dan pengeluaran anggaran. Yang keempat ada wewenang yang didelegasikan kepala sekolah. Yang kelima ada pengaturan untuk melakukan otoritas pembayaran. Yang keenam ada menyetujui prosedur untuk mengisi kekosongan pegawai. Dan yang ketujuh ada pengaturan manajemen pada saat ketidakhadiran kepala sekolah. Yang ketiga yaitu ruang lingkup manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Ruang lingkup manajemen sekolah sangatlah luas yang meliputi elemen-elemen perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengordinasian, pembuatan keputusan, evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program-program. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Perencanaan semua kegiatan dan program sekolah dasar pada awalnya yaitu pengakuan, pekerjaan akademik, kegiatan kokurikuler, ujian, promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, pertemuan pegawai, asosiasi guru dan orang tua. Yang kedua, distribusi kegiatan akademik dan kokurikuler di antara anggota pegawai sesuai dengan minat, kemampuan, dan pengalaman. Yang ketiga ada persiapan anggaran tahunan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran. Yang keempat ada persiapan jadwal kegiatan. Yang kelima ada penyediaan pegawai. Yang keenam ada penyediaan peralatan dan furnitur termasuk pembelian, pemeliharaan, perbaikan. Yang ketujuh ada penyediaan buku untuk perpustakaan sekolah termasuk pembelian dan pemeliharaan. Yang kedelapan ada organisasi kegiatan kokurikuler. Yang kesembilan ada pemeliharaan catatan.
Yang ke-10 ada pengawasan kelas secara reguler. Yang ke-11 ada pengaturan ujian setiap bulan, setiap semester, dan tahun. Dan yang ke-12 ada promosi siswa sekelas yang lebih tinggi, koordinasi pekerjaan guru, dan lain-lain. Yang keempat ada sekolah dasar yang efektif. Sekolah yang efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi secara lokal dari sumber daya yang ada dan terjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Menurut definisi ini, sekolah dasar yang efektif lebih memfokuskan pada kualitas hasil daripada kualitas proses yang dilaksanakan. Sekolah akan efektif jika memiliki pemimpin yang kuat, keterlibatan orang tua di dalam proses yang dilakukan sekolah, bebas dari kontrol dan pengaturan eksternal yang berlebihan, memiliki guru-guru dengan kualitas yang tinggi, kepemimpinan yang kuat, artinya sekolah memiliki misi akademis yang jelas, memiliki standar, dan menciptakan etos yang baik. Adapun karakteristik sekolah dasar yang baik menurut Marini tahun 2014 adalah sebagai berikut. 1. Kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki tujuan. 2. Keterlibatan kepala sekolah. 3. Keterlibatan pegawai sekolah di dalam perencanaan. Yang keempat ada konsistensi keberlanjutan dan kemajuan di dalam kegiatan pengajaran. Yang kelima ada pendekatan pembelajaran yang terstruktur. Yang keenam ada pengajaran yang menantang secara intelektual. Yang ketujuh ada lingkungan yang berpusat pada pekerjaan dan iklim kerja yang positif. Yang kedelapan ada tugas yang terdefinisi secara jelas. Yang kesembilan ada komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Yang ke-10 ada catatan tertulis. Yang ke-11 ada keterlibatan orang tua dan masyarakat. Dan yang ke-12 ada pekerjaan yang ditunjukkan dan bernilai. Ada juga keterlibatan orang tua di dalam pendidikan. Yang pertama, mendiskusikan masalah pendidikan dengan anak-anak. Yang kedua, ada melakukan supervisi terhadap kemajuan anak-anaknya. Yang ketiga, ada berkomunikasi dengan sekolah dasar. Yang keempat, aktif berpartisipasi di dalam kegiatan sekolah dasar. Karakteristik sekolah yang didukung oleh orang tua dan masyarakat yang secara efektif dapat memelihara keberhasilan akademik dari semua siswa yang berbeda secara kebudayaan dan ekonomi. Mereka semua bertanggung jawab atas 1. Fasilitas sekolah dasar yang bersih dan teratur. 2. Pegawai sekolah dasar yang ramah dengan pelayanan dukungan komunikasi yang efektif. 3. Pelayanan yang diberikan sekolah dasar di luar kelas. 4. Program pengembangan sumber daya dan sukarelawan menyeluruh. Keterlibatan orang tua dan masyarakat di sekolah memberikan manfaat secara signifikan bagi siswa, yaitu prestasi akademik siswa meningkat, sikap belajar siswa meningkat, tingkat dropout yang menurun, keamanan dan stabilitas emosi yang meningkat, dan perilaku yang meningkat, dan kehadiran di sekolah dasar yang lebih baik. Jadi, intinya, sekolah dasar yang baik berbeda dengan sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif berkembang secara efektif dengan cara memeriksa baik dimensi normatif maupun prosedural. Keadaan ini menunjukkan bahwa sekolah dasar yang efektif berkembang dengan sukses dalam segala hal. Sedangkan sekolah dasar yang baik berkembang dengan sukses menurut agenda yang telah disetujui. Efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan yang tepat dan yang telah disetujui, di mana tujuan-tujuan ini ditentukan baik secara internal dan eksternal.
Yang kelima ada fokus manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai tujuan institusional sekolah dasar secara efisien. Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Dan pembahasan yang terakhir ada penerapan. Untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan, ada 5 hal yang harus diterapkan menurut Baharudin tahun 2010, yaitu 1. Pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. 2. Memperhatikan kondisi, kebutuhan siswa dan masyarakat. Ketiga, sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Ini berarti sistem pendidikan yang dijalankan lebih menitik beratkan kepada pengukuran kemampuan peserta didik pada ranah psikomotor daripada hanya sekedar memiliki dan mengetahui pengetahuan dan keahlian yang diajarkan pendidik. 4. Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan ketersediaan bahan ajar. Dan yang kelima ada menambah intensitas pelaksanaan pelatihan atau yang disebut juga training bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Mungkin itu saja pembahasan materi dari saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.